Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kaya. Nah, ini judulnya menarik sekali. Jangan mau kaya, ini akan mempersulit hidup. Ini judul yang saya angkat karena impian semua orang menjadi kaya adalah itu sudah hampir semua orang punya impian ingin menjadi kaya. Hampir setiap orang pasti memiliki angan-angan serba ingin memiliki, ingin punya rumah mewah, mobil banyak, dan uang melimpah, sehingga selalu dikatakan oleh orang lain, "Aku adalah orang kaya." Tapi itu tidak mungkin. Namun impian ingin kaya itu tidak mungkin terjadi. Itu hanyalah hayalan belaka, ngarep bahwa bahkan akan menjadikan stres, depresi, sehingga akan menyebabkan hidup ini terasa lebih sulit. Sudah mencoba kesana kemari, sudah melakukan ikhtiar usaha dan bekerja keras, tapi tetap saja tidak akan menjadikan hidup ini kaya, karena itu tidak mungkin, teman-teman. Dan ini hanya akan mempersulit hidup. Janganlah hidup kita ini dipersulit hanya dengan mengejar impian yang tidak pasti. Buanglah jauh-jauh impian itu karena akan sia-sia. Tidak usah bersusah payah dan bekerja keras karena hanya akan menghabiskan waktu saja. Ya, betul sekali. Munafik. Oke, good. Sangat tepat. Kata yang tepat untuk diucapkan bagi siapapun yang memaki tentang hidup menjadi kaya, itu munafik. Semua itu bohong, dan janganlah sekali-kali membohongi diri sendiri. Semua orang pasti berkata jujur dalam hatinya ingin menjadi kaya dan ingin meraih kekayaan. Bahkan usaha apapun yang dilakukannya, termasuk dalam membuat konten ini pun sama, yaitu memiliki cita-cita dan keinginan untuk kaya. Nah, jadi gimana nih? Jadi dilema nih. Katanya jangan ingin kaya, tapi itu katanya munafik kata-kata itu. Nah, jangan panik dulu, teman-teman. Ini kuncinya nih. Ini dulu baru itu. Kuncinya ini. Jadi kata kuncinya saya tegaskan lagi, ini dulu baru itu. Nah, inilah yang paling penting nih. Coba kita kaji dulu dalam manaqib Syafi'i termaktub, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya dengan ilmu. Nah, ini harus digarisbawahi. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya dengan ilmu. Dan siapa saja yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Jadi dua-duanya dengan ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Sudah jelas dalam keterangan tersebut, tidak dipungkiri bahwa kebahagiaan duniawi ini identik dengan hidup kaya. Maka jelas kuncinya adalah ilmu. Ilmu untuk mendapatkan kekayaan itu harus kita tahu dulu ilmunya. Dapatkan dulu ilmu kaya. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa percuma saja ingin kaya. Ngapain? Hanya menghabiskan waktu tidak jelas saja, karena akan sia-sia saja, bahkan hanya akan dapat mempersulit hidup Anda. Ini kalau tidak tahu dan tidak dibarengi dengan ilmunya. Jadi intinya, dapatkan dulu ilmu untuk menjadi kaya, baru lakukan dan praktekkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menuju kekayaan. Ini hasilnya tentu saja tidak akan sia-sia, teman-teman. Dan angan-angan atau cita-cita untuk menjadi kaya pun akan membuahkan hasil, akan tercapai kalau ilmunya didapatkan dulu. Jangan langsung ingin kaya langsung main mamprang saja begitu. Dapatkan dulu ilmunya, tenang, santai, step by step, jalani tahapan demi tahapan. Nah, setelah itu baru fokus pada tujuan. Tentunya keinginan yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar juga ya.
Jadi kalau keinginan untuk menjadi kaya itu tentunya harus siap untuk melewati tahapan-tahapan proses pengorbanan, proses keletihan, dan proses keprihatinan dalam perjalanan menuju keberhasilan cita-cita yang begitu besar. Fokus saja teman-teman pada tujuan cita-cita, maka seberat apapun di perjalanan tidak akan terasa lelah. Yang penting mata pandang terfokus ke depan. Apapun yang dilewatinya itu tidak akan terasa, karena fokusnya kita ke depan, cita-cita. Tujuan kita ini akan ke Jakarta. Maka di pertengahan jalan, ketika ada sandungan atau apapun resiko yang terjadi, kita pasti bakal kuat, karena tujuan kita yang paling kuat adalah ingin sampai ke Jakarta. Begitupun dengan cita-cita. Jangan terbawa arus oleh proses, teman-teman. Jalani saja dan nikmati. Lihatlah selalu ke depan, ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ada lagi permasalahannya, lalu selanjutnya adalah kepastian dan keakurasian hasil. Kadang kita kita sering mendapati bahwa apa yang kita cita-citakan itu kurang begitu akurat gitu ya, kurang begitu pasti. Nah, ini akan saya bahas nih. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Istilah mengatakan al-ujratu biqadril masyaqqat. Hasil itu tergantung usaha. Jadi kalau hasilnya satu, ya tidak jauh beda usahanya juga, mungkin kurang lebih satu ya. Sehingga rumusnya adalah nilai keinginan dikali nilai usaha sama dengan hasil. Nilai keinginan misalnya 1, nilai usahanya misalnya 10, maka hasilnya adalah 10, karena 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi nilai keinginan dikali nilai usaha sama dengan hasil. Atau sebaliknya nih, nilai keinginannya 1000 sementara nilai usahanya 0, maka hasilnya juga 0. Ini hubungannya dengan para penghayal ya tentunya. Para penghayal itu kan gitu, cita-citanya tinggi setinggi-tingginya tapi kerjanya nggak ada, yaitu sama dengan 0. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Selanjutnya adalah legowo dengan hasil. Penegasan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau juga kami memohon pertolongan. Menyembah itu maksud di sini adalah melakukan ibadah, tapi dalam penjabaran yang lebih luas bisa juga menyembah ini mengabdi, berbakti. Penjabaran yang lebih luasnya lagi adalah berikhtiar, bekerja, dan berusaha. Jadi kita bekerja dulu, berikhtiar dulu, berbakti dahulu, beribadah dahulu, baru kita berdoa kepada Allah akan keinginan dan cita-cita kita. Dalam ayat lain dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Ini janji Allah loh, janji Allah. Dalam ayat lain juga dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Bila kita lihat dari keterangan ayat-ayat Al-Quran tersebut sangat jelas dan tegas sekali ya, bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berikhtiar dulu. Nah, tadi saya akan jabarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus wa qala rabbukum sampai innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kesimpulannya bila kita runut adalah Allah ini memerintahkan kita untuk berikhtiar dulu,
bekerja keras dulu, berusaha dulu, berbakti dulu, beribadah dulu. Setelah itu lalu kita berdoa. Nah, Allah pun menyuruh kita untuk berdoa, maka pasti doa itu akan dikabulkan. Sementara Allah menegaskan juga bahwa mustahil Allah mengingkari janjinya. Gak mungkin Allah kalau ingkar janji, itu janjinya Allah. Lalu permasalahannya adalah ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah berusaha dengan sepenuh hati dan sudah berdoa dengan sangat khusyuk, hasil pun masih belum tiba pula. Bahkan hasil tidak sesuai harapan. Nah, ini yang akan saya tegaskan nih. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran menegaskan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi juga kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, menyingkapi ayat Al-Quran tersebut, Imam Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab hikamnya mengatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi juga Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian Allah memberimu anugerah yang lain. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari bahwa pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepada Allah. Apalah artinya terpenuhi semua harapan sementara cahaya Islam dan cahaya iman di hati justru padam. Nah, ini yang kita takutkan. Namun yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir, seolah-olah Allah itu tidak adil kepadanya. Padahal jika mau memahami dengan hati yang sadar, dengan hati nurani, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Kullu syai'in hikmatun. Apapun yang terjadi itu pastinya mengandung hikmah atau rahasia. Imam Ibnu Athaillah melanjutkan dalam kalam hikmahnya, mata fatahalaka babul fahmi fil man'i adal man'u anil ata'i. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Bisa jadi kalau Allah berikan sesuai keinginan kita, Allah akan jadikan kita menjadi manusia yang sombong, angkuh, dan tidak berakhlak. Na'udzubillah. Sementara sifat-sifat tercela itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kecelakaan dan kehancuran yang amat dalam. Maka Allah dalam hal ini akan menggantinya dengan ijabah yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala akan menundanya sampai kita siap untuk membawa dan mengemban amanah yang Allah berikan sesuai dengan cita-cita atau hasil yang kita inginkan. Seringkali kita secara tidak terasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap-sikap kesabaran, kekuatan mental. Kita dilatih untuk bisa legowo dan tahan terhadap hinaan atau cemoohan orang lain, sehingga ketika kita sudah mampu melewati segala latihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Dan kita pun tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi angkuh, dan tidak menjadikan akhlak kita jelek, sehingga kita senantiasa berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah teman-teman bahwa dalam menyikapi hal ini kita mampu bertawakal dengan sepenuh hati kepada Allah. Karena sejatinya sikap tawakal
apabila kita sudah mampu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi jangan takut dengan hasil, jangan kecewa dengan hasil, karena Allah akan selalu memberikan hasil yang terbaik kepada kita. Kesimpulannya adalah, jika kita ingin hidup kaya, kejarlah kekayaan itu dengan ilmu. Teruslah berusaha dan bekerja keras. Niatkan kerja dan usahamu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi nilai ibadah. Dampingi atau barengi dengan doa. Selalu berdoa setiap hari dan setiap malam agar cita-citamu cepat tercapai. Yakinlah dengan hasil pasti akan terwujud, meskipun perwujudan hasil tersebut banyak mengandung rahasia atau hikmah. Yang pasti, Allah lebih tahu dan lebih menyayangimu, dan Allah lebih berhak mana yang terbaik untukmu, agar kamu tidak menjadi manusia-manusia yang merugi dan celaka. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai kaya. Nanti selanjutnya insya Allah akan saya bahas tentang ilmu-ilmu atau tahapan-tahapan atau rahasia-rahasia untuk menjadi kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.